Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Tanggreni dengan NIM 1244369 dari kelas Elektronika RA. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat rangkaian alat pengukur tinggi badan, di mana kita menggunakan web Tinkercad. Jadi pertama-tama teman-teman sekalian boleh menyiapkan webnya terlebih dahulu atau aplikasi yang akan digunakan yaitu Tinkercad. Teman-teman boleh search aja di Google, terus masuk dan boleh login ataupun kalau misalkan belum punya akun boleh buat akun terlebih dahulu. Terus nanti kalau misalkan kalian udah punya akun, tampilan dashboardnya bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya. Itu teman-teman bisa pencet tanda plus yang ada di bawah sini. Terus teman-teman pilih yang sirkuit. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Ini adalah tampilan dari web Tinkercad yang sirkuit. Jadi teman-teman bakal ngebuat rangkaiannya tuh tampilannya seperti ini. Nah, pertama-tama teman-teman boleh cari dulu komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Taruh sini. Selanjutnya ada teman-teman juga butuh breadboard. Kita gunain yang small aja. Udah. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Terus teman-teman juga butuh buzzer. Di mana buzzer ini nanti tuh dia akan menampilkan output suara. Selanjutnya, teman-teman juga butuh display atau LCD. Sekarang kita pakai yang ini. Nah, terus yang pastinya teman-teman juga butuh sensor ultrasonik. Hmm. Kita atur dulu. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian pada video kali ini. Cuman teman-teman tuh lebih enak pakai ini ya, pakai mouse, jadi lebih mudah gitu. Kalau misalkan pakai mouse tuh sedikit ribet lah, terus pegel juga tangannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyambungkan power ini ke dalam breadboard atau komponen-komponen ini ke dalam breadboard agar nantinya rangkaian kita tuh bisa berjalan. Nah, di sini kita mulai wiringnya aja, teman-teman. Kita mulai wiring. Yang pertama itu powernya kita sambungkan ke kutub positif. Kita gunain warna merah karena memang positif itu identik dengan warna merah. Teman-teman bisa lihat sendiri di breadboardnya ini, kalau merah itu dia positif tuh, negatif itu hitam. Jadi groundnya kita pasangkan atau sambungkan ke kutub yang negatif. Nah, ini bisa teman-teman rapiin sendiri. Terus juga yang ini groundnya kita pasangkan ke sebelumnya. Groundnya kita pasangkan ke negatif ya. Nah,
Kita pasangkan juga yang ini ke positif. Udah, kayak yang atas jangan lupa juga disambungin. Oh, salah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai menyambungkan buzzernya ini. Negatif, kita sambungkan ke kutub negatif juga. Ya, ya. Sudah. Saya urusin, udah. Ini kita sambungkan ke nomor 8. Oke, 8. Nah, selanjutnya teman-teman juga pasang ini kaki-kakinya ini ke powernya boleh sesuai dengan pasangannya. Jadi yang analog ini dia ke sini, yang di sensor ini dia ke digital. Oh, teman-teman boleh pakai warna yang beda, yang bisa bedain ya, biar teman-teman tuh nggak bingung nanti di codingannya. Karena nanti kita ada codingan. Ini kita pasangin ke A4. Terus selanjutnya, baik, tuh ke A5. Dah, oh ya, yang ini jangan lupa juga disambungin. Ini kita sambungin ke angka 2. Teman-teman boleh bedain warnanya biar nanti nggak bingung. Ya, ini wiringnya udah, semua komponennya udah tersambung ke breadboard dan juga udah tersambung ke kaki komponen masing-masing lainnya. Selanjutnya kita akan step selanjutnya itu melakukan simulasi, yang dimana simulasi ini butuh sebuah kode. Jadi kita harus buat kodenya dulu. Nah, sebelum itu saya udah menyiapkan bahasa pemrograman yang akan kita pakai pada rangkaian ini. Jadi, ini codingannya teman-teman semua. Sebelum itu, codingannya itu kita harus pasin sama alamat-alamat yang ada di komponen. Kayak contoh nih, misalnya si trik pin ini. Trik pin ini kan nilainya di sini 9. Sedangkan ini
di sini di sensor ini trik pin, yang kedua atau yang warna ungu. Nah, nilainya itu sebenarnya dia nyambungnya ke kanal yang dua. Jadi di sini kita sesuaiin dua. Kenapa harus disesuaiin? Karena nanti biar codingan dan rangkaiannya itu sesuai dan bisa berjalan. Terus yang selanjutnya itu ada Ecopin. Ecopin ini dia yang warna pink ini. Nah, dia nyambungnya ke kanal 3, teman-teman. Jadi ini kita ganti dulu ke 3. Terus ini ada buzzer. Buzzernya dia nyambung ke 8 nih. Udah benar. Hmm. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus mengganti alamat dari displaynya sendiri. Sini kan 0 kali 27, sedangkan displaynya itu masih 0 kali 20, jadi teman-teman bisa ganti. Nah, ini udah sesuai. Terus, ini codingannya teman-teman lihat lagi sendiri. Kalau misalkan udah sesuai, boleh langsung di-run. Nah, sini dia ya, udah sesuai, jadi bisa kita mulai running ya teman-teman. Bismillah. Bisa nggak ya? Maaf ya, sinyalnya nge-lag. Oh, kenapa nih? Atau sinyal. Nah, tadi berarti sinyal teman-teman. Tuh, baik. Tuh, tingginya 200. Silakan. Semakin tinggi. Nih, nih teman-teman. Bentar ya. Ini harusnya udah sesuai. Sebentar. Ini di sini, di sini. Oh, ada yang salah teman-teman. Sebentar. Ini yang FCC ini, aku nyambunginnya ke negatif. Harusnya itu positif teman-teman. Ya, makanya tadi output yang dihasilkan itu dia nggak berubah, tetap 200. Harusnya itu berubah sesuai dengan sensornya. Sebentar ya. Harusnya sih saya tuh yang nggak kebaca kalau misalkan sensornya ini jauh. Kalau misalkan di sini, oh iya segitu. Kalau misalkan lebih dekat lagi, lebih tinggi, dekat lagi, lebih tinggi. Nah, kenapa semakin dekat sensornya, kenapa semakin dekat dengan sensor itu semakin tinggi? Karena gini teman-teman, sensornya ini tuh berada di kepala. Jadi kalau misalkan kita mengukur tinggi badan kita, itu pastinya dilihat tuh tinggi kepala kan. Nah, berhubung sensornya ini ada di kepala, kalau misalkan tinggi kalian itu nyampe ke sensornya, otomatis kening kalian atau kepala kalian itu dekat dengan sensornya. Jadi semakin tinggi. Tapi kalau misalkan tinggi kalian itu atau kepala kalian itu tidak sampai ke depan sensor, dia akan tidak terbaca seperti yang teman-teman atau bisa jadi tingginya tidak terlalu tinggi. Nah, tuh. Ya. Overall, rangkaian kita kali ini berhasil.
Walaupun tadi ada sempat error karena salah sambung kutubnya. Udah. Jadi ini adalah alat ukur tinggi badan dari web Tinkerpad yang bisa teman-teman bikin sendiri. Nah, nah, terima kasih yang udah menyaksikan. See you di next video. Bye-bye.